Di video ini aku akan bahas plus minusnya kalau beli rumah atau beli apartemen. Jadi tonton videonya sampai habis ya. Hai, balik lagi di channel Sansan Bukan Wawa. Buat yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Jadi kalian tahu kalau aku upload video baru. Oke? Jadi di video ini aku akan bahas tentang kalau kita mau beli rumah atau beli apartemen. Mendingan yang mana? Jadi aku akan bahas dari 3 point of view. Yang pertama adalah point of view investasi, lalu yang kedua point of view tempat tinggal, yang ketiga point of view aset ya. Yang pertama dulu dari point of view investasi. Aku akan bahas dari segi rumah dulu ya. Dan kalau misalnya aku tuh kan udah pernah tinggal ya di rumah, di apartemen, jadi bisa kasih masukan gitu ya dari pengalaman aku sendiri. Oke, dari yang rumah dulu ya. Plusnya apa sih kalau rumah? Kalau misalnya ngomongin investasi, itu artinya kita nyewain atau kontrak ya. Jadi plusnya itu adalah maintenance-nya lebih murah. Karena kalau misalnya apartemen biasanya cenderung lebih mahal. Tapi memang tergantung lah ya, kalau misalnya kayak kita bandingin gitu rumah di daerah Kemang misalnya, terus udah gitu apartemen yang di daerah misalnya Bogor ya akan jadi jomplang. Tapi ini kalau misalnya kita anggap aja di daerah yang hampir sama gitu ya, itu maintenance-nya biasanya cenderung kalau di rumah itu lebih murah. Maintenance apa sih? Maintenance yang kita bayarkan ke pihak pengembang atau pihak pengelola perumahan untuk kayak misalnya buang sampah lah, keamanan, ya kan, security dari satpam gitu. Itu plus yang dari rumah. Tapi terus kalau misalnya minusnya gimana tuh kalau rumah? Nah, kalau minusnya itu biasanya rumah itu kan cenderung akan cepat rusak ya kalau nggak ditinggalin. Jadi misalnya nggak ada yang nyewa nih gitu, udah bertahun-tahun nggak ada yang nyewa. Jadi rumahnya itu akan jadi cenderung lebih cepat rusak ya. Makanya jadi harus dibenerin dulu kalau misalnya ternyata ada yang nyewa gitu. Oke, sekarang kita beralih ke yang apartemen. Kalau apartemen, plusnya apa sih? Plusnya itu ya kalau nggak ada yang nyewa, jadinya nggak cenderung cepat rusak. Karena kalau misalnya apartemen itu kan gedung dan ada biaya maintenance, jadi emang akan di-maintain terus gitu ya. Jadi unitnya nggak ada yang nempatin, tapi secara karena gedungnya di-maintain, jadi biasanya nggak sampai yang cepat rusak lah gitu. Paling ya cat-catnya aja perlu dicat ulang. Akan lebih better dibanding kalau misalnya rumah gitu ya, akan lebih cepat rusaknya di rumah. Oke, nah itu yang plusnya apartemen. Lalu kalau minusnya apartemen, maintenance-nya relatif lebih mahal gitu. Dan biasanya dihitung dari per meter persegi unitnya. Misalnya kalau unitnya itu 50 meter persegi, nanti ada rate-nya berapa per meter ya, bayarnya segitu. Dan kalau dibandingin emang lebih mahal gitu ya. Oke, itu yang dari point of view investasi. Nah, sekarang kita beralih ke yang point of view kedua, dari tempat tinggal ya. Nah, kalau dari tempat tinggal, aku bahas dari segi rumah dulu ya, plusnya apa aja. Plusnya itu, maintenance kan relatif lebih murah kayak tadi ya. Jadi emang kalau maintenance tuh kenapa lebih murah rumah? Jadi kalau dari segi rumah yang di-maintain ya, biasanya ya ada keamanan, security, buang sampah ya kan. Kalau misalnya dari tukang sampah, ngambil sampah gitu kan dari tiap rumah gitu. Apalagi ya, misalnya kayak ada kalau ada area yang umum gitu ya, paling perawatan dari segi situ gitu kan, pohon-pohonnya dirawat gitu kan, jadi mungkin makanya maintenance-nya juga lebih murah. Itu yang pertama. Yang kedua, listrik sama airnya itu harganya lebih murah. Iya, secara rate itu listrik sama air untuk rumah lebih murah loh dibanding apartemen. Apartemen itu emang lebih mahal gitu ya. Jadi kalau misalnya aku nggak tahu ya secara komparasinya gimana, itu emang aku ngalamin sendiri. Udah itu air, kalau misalnya kayak di rumah bisa kita bikin air sendiri, misalnya pakai dari apa ya, jet pump misalnya gitu kan, jadi lebih mahal, lebih murah gitu dibanding kalau misalnya bayar air ke PDAM kayak gitu. Lalu yang ketiga, biasanya rumah pasti biasanya ada taman ya untuk berkebun, kan ada aturan juga kalau misalnya rumah itu harus berapa persennya ada area taman gitu ya, area terbuka untuk penyerapan air kan. Jadi ada tamannya untuk berkebun. Jadi kalau misalnya emang yang suka berkebun, emang mungkin lebih cocok rumah gitu ya dibanding apartemen. Kalau apartemen paling apa sih, pakai pot ya nggak sih? Kalau di rumah kita bisa ada taman gitu kan yang benar-benar tanah, bisa ada rumputnya gitu ya. Jadi
Kalau yang suka berkebun emang mendingan rumah aja. Lalu yang keempat, carportnya itu di depan rumah ya kan. Jadi carport di depan rumah enak banget kan, deket gitu ya. Kita bisa parkir di situ terus langsung masuk rumah, jarak berapa meter gitu kan, deket banget. Jadi kebayang kalau misalnya kita belanja bulanan gitu ya ke supermarket atau belanja apa, kalau misalnya kita kalau kita di rumah gitu ya, pakai rumah di carport, tinggal bawa ya dikit lah gitu kan, beratnya dikit lah, paling berapa meter ya kan. Kebayang kalau apartemen gitu ya, nanti kan akan dibahas juga pasti apartemen gitu ya. Lalu yang kelima, kita bisa binatang piaraan. Kenapa? Karena kita ada taman, misalnya kita punya anjing atau kucing gitu. Jadi misalnya untuk mereka buang airnya gitu kan bisa di taman gitu ya. Makanya kalau misalnya punya binatang piaraan, kalau di rumah tuh enak banget. Lalu yang keenam, itu nggak ribet untuk pengiriman barang besar. Misalnya kita beli apa ya, sofa baru atau kulkas misalnya gitu, itu nggak ribet ya kan, tinggal kirim aja ke rumah, ya udah nggak perlu ngurus izin gimana ya. Jadi itu plus-plusnya kalau kita jadikan rumah untuk tempat tinggal. Sekarang kita bahas minusnya. Minusnya itu yang pertama, resiko bocor itu cenderung lebih tinggi ya kan. Kalau rumah ada genteng gitu ya, hujan gede, angin, rumah baru ya kadang belum ketes lah gitu ya, rumah bocor ada aja lah gitu, bocor itu mungkin kemungkinannya lebih tinggi. Lalu yang kedua, kalau ternyata rumahnya kita itu jaraknya sama gerbang depan lumayan jauh, kita harus punya kendaraan ya, either punya motor lah atau punya mobil, sepeda gitu minimal buat ke depan. Nah terus sekarang kita bahas yang apartemen. Dari plusnya ya, pertama adalah cenderung gak terlalu tinggi ya resiko bocor, karena kan tadi aku bilang maintenance dari gedung apartemen juga udah ada gitu kan, dan kita paling ada sih kemungkinan bocor ya, misalnya unit kita di tengah gitu kan, di atas ada masalah gitu dengan lantainya yang di atas, bisa jadi kena bocor ke kita misalnya, ya itu ada aja kemungkinan, tapi kemungkinannya akan lebih kecil dibanding kalau kita di rumah gitu, karena kalau genteng kemungkinan bocornya tuh lebih tinggi gitu, langsung bener-bener hujan tuh kenanya kan ke genteng gitu ya, jadi mungkin banget gitu bocor. Lalu yang kedua, praktis ya kan, praktis, modern lifestyle, ada resepsionis di bawah, kalau kita ada pengiriman paket ke kita gitu, bisa titip dulu ke resepsionis kalau kita lagi nggak ada di rumah ya kan, nggak ada di apartemen maksudnya. Udah gitu juga kalau kita mau buang sampah itu biasanya di koridor ada tempat buang sampahnya, jadi kita udah taruh situ aja ya kan. Kebayang kalau kita di rumah kita naruh sampah di depan, kalau misalnya ada kucing atau gimana ya, kalau yang tong sampahnya kurang berat ya kan, bisa berantakan gitu deh. Jadi itu ya segi praktis kalau kita tinggal di apartemen. Lalu yang ketiga adalah kemudahan akses ke area komersil. Sebenarnya ini rada relatif ya. Misalnya kalau kita tinggalnya di apartemen yang ternyata akses ke komersilnya kurang oke, ya ini gak relevan. Tapi rata-rata apartemen itu dibangun di area yang dekat ke area komersil ya kan. Misalnya ada di bawah itu kan ada ruko-ruko tuh, misalnya ada tempat restoran, ada Alfamart, misalnya Indomaret gitu. Jadi kita bisa gampang banget belanja ya. Atau misalnya akses ke mall gitu ya, biasanya kan apartemen dibangun deket mall, jadi kita gampang banget ke mall, tinggal jalan kaki gitu. Jadi akses ke komersil biasanya cenderung lebih enak kalau tinggal di apartemen. Itulah plus-plusnya di apartemen. Sekarang kita bahas minusnya ya. Minusnya itu pertama ya, kayak tadi ya, maintenance relatif lebih mahal ya. Itu emang di mana-mana kayak gitu ya kan, per meter soalnya ngitungnya. Kedua, listrik dan air emang lebih mahal ya, jadi emang perlu alokasi budget gitu ya bulanan nih, maintenance listrik air untuk kalau tinggal di apartemen. Lebih mahal dibanding kalau kita tinggal di rumah. Lalu yang ketiga, kita nggak ada taman untuk berkebun ya kan, jadi kalau yang suka berkebun kita nggak bisa nih gitu nyalurin hobi berkebun ya, paling pakai pot sih, cuman mungkin kurang puas ya kalau punya taman kan lebih enak. Lalu yang keempat adalah carportnya itu di basement. Jadi kalau misalnya carportnya di basement, jadi kalau kita belanja ya kan, bawa belanjaan berat ya udah deh, kita harus bawa teng gitu kan. Ya paling kita harus nyiapin mungkin keranjang yang bisa didorong, taruh situ ya. Itu sih biasanya. Jadi kalau misalnya kita dari carport ke atas gitu kan, ke unit kita harus nunggu lift juga ya kan, misalnya liftnya lagi lama. Jadi beda lah, kalau misalnya rumah kan tinggal kita parkir dah masuk rumah langsung. Udah gitu kita bisa beres-beres lah segala macam. Tapi kalau misalnya di apartemen kita harus nunggu lift dulu gitu kan. Udah gitu baru bisa ke unit gitu. Yang kelima, kurang memadai kalau kita punya piaraan. Misalnya punya anjing, kucing ya, kita bisa lah nyiapin tempat tinggalnya gitu ya kan, ditaruh di misalnya kayak keranjang kayak gitu. Tapi ya misalnya kalau mau bawa jalan-jalan ya harus ke bawah
Misalnya kalau kayak misalnya buang air apa harus nyiapin juga gitu, jadi lebih ribet sih kalau misalnya untuk punya piaraan. Dan kadang misalnya ada juga tuh beberapa tempat yang nggak bolehin gitu kan biar bawa piaraan gitu. Nah yang keenam itu ribet untuk pengiriman barang besar. Misalnya kita beli sofa lah, beli kulkas yang gede-gede itu harus lewat lift yang barang ya kan, terus harus ngurus izin juga dan ada jam-jamnya, jadi emang ribet-ribet gitu. Itu aku ngalamin sendiri. Oke, sekarang kita bahas yang point of view yang ketiga ya. Yang ketiga itu yang aset. Ya, kita bahas dari segi rumah dulu ya. Oke, dari rumah itu kalau dari segi plusnya itu cenderung pertama adalah lebih naik ya, lebih lebih naik gitu karena kan ada tanah itu cenderung naik ya. Jadi makanya kalau misalnya kita consider punya rumah untuk aset ya lumayan lah gitu, otomatis harganya akan lumayan naik tiap tahun. Lalu yang kedua, maintenance cenderung lebih murah ya kan. Misalnya kita untuk aset, misalnya kita nggak tinggalin juga, nggak fokus untuk nyewa ya, misalnya pas lagi ada yang mau nyewa ya silakan, kalau nggak ya udah ya kan. Nah jadi maintenance-nya cenderung lebih murah, otomatis expense kita jadi nggak terlalu kerasa banget lah gitu kan. Itu ya plus-plusnya kalau kita pengen jadiin rumah itu sebagai aset. Sekarang kita bahas minusnya. Minusnya namanya bangunan akan nyusut ya kan. Jadi kalau misalnya bangunan akan nyusut, ya udah yang dihargain akan tanahnya aja. Misalnya kalau kita aset gitu kan, terus kita pengen jual, yang dihargain mungkin tanahnya aja ya, bangunannya nggak akan terlalu dihargain ya. Itu minusnya rumah. Sekarang kita beralih ke yang apartemen. Kalau yang apartemen plusnya apa? Plusnya itu menarik untuk market expat gitu ya, atau orang-orang yang ingin hidupnya dengan modern lifestyle gitu kan, karena akses ke area komersil kayak gitu ya. Terus misalnya pengen praktis kayak gitu, itu menarik untuk market-market yang seperti itu gitu. Itu plusnya. Aku nggak tahu lagi plus yang lain, aku cuma nemuin satu plus itu gitu ya. Sekarang aku bahas minusnya. Nah kalau minusnya itu pembuatan surat itu cenderung lama. Jadi kalau misalnya kalian beli apartemen baru ya, buat bener-bener keluar surat kayak kalau rumah gitu ya, SHM segala macam atau HGB, surat-suratnya itu cenderung akan lama banget. Lamanya itu bukan cuma setahun, 2 tahun, 5 tahun, itu bisa 10 tahun, bahkan bisa lebih. Jadi kalau misalnya kalian bisa dapetin orang yang mau beli dan mau KPA, ya KPA-nya itu terbatas gitu loh banknya. Dan kalau misalnya si yang pembelinya itu pikir wah kayaknya ini bunga KPR-nya lumayan tinggi, nggak jadi deh ya kan. Akan lebih better kalau misalnya kayak rumah nih ya, kita surat udah jadi, mau KPR kemana aja kan bisa ya kan, bisa tinggal dia compare ke KPR bank yang lebih bunganya lebih kecil, jadi kemungkinan dia akhirnya mau beli, jadi ya udah deh lebih cepat gitu. Jadi itulah menurut aku ya minusnya kalau misalnya punya apartemen sebagai aset. Yang kedua, maintenance lebih mahal. Jadi kalau misalnya kalian pengen apartemen jadiin aset, ya kalian harus bayar maintenance terus dong. Maintenance-nya juga kan lumayan ya kan. Jadi emang perlu budget gitu untuk ngeluarin maintenance yang lumayan itu tiap bulan. Terus yang ketiga, kalau usia apartemennya udah cenderung tua, ya misalnya udah 20 tahun, 30 tahun, itu kan usia apartemen ada umurnya ya. Kalau udah berapa tahun gitu kan mungkin harus dirubuhin dan harus direnovasi ulang, kita harus bayarnya lumayan ya kan. Bukan kayak ya udah renov aja gitu sama pihak developer terus kita dapat unit baru yang udah bagus, enggak, pasti kita harus bayar biaya yang lumayan gitu. Itu jadi consideration juga untuk aset. Oke. Jadi secara summary sebenarnya kalau yang tadi ya point of view yang pertama untuk investasi, better mana, kalau aku ngelihatnya itu sama aja sih gitu ya. Bisa untuk rumah atau untuk misalnya apartemen, selama kita mau nyewain atau ngontrakin, dua-duanya menurut aku sama aja gitu ya. Tapi kalau misalnya dari segi rumah tinggal, menurut aku juga ada plus minus sih. Menurut aku dua-duanya masih oke lah dari plus minus yang tadi kita bahas ya. Kalau misalnya orangnya emang pengen berkebun mungkin rumah, tapi kalau misalnya pengen praktis mungkin apartemen. Terus misalnya pengennya ke area komersil lebih deket mungkin ke apartemen. Tapi misalnya kalau misalnya pengen apa ya namanya, praktis deket ke rumah, dari parkir mobil gitu kan ke rumah, itu mungkin rumah kayak gitu. Jadi menurut aku ngelihatnya masih plus minusnya masih sebanding lah gitu kalau dari point of view rumah atau apartemen sebagai tempat tinggal. Kalau yang terakhir untuk investasi, aku sih bilang mendingan rumah gitu ya. Karena dari pengalaman sendiri gitu ya, aku beli rumah sama apartemen itu aku ngerasa kayaknya apartemen akan lebih sulit gitu loh untuk dijual, untuk
apa ya namanya, ya kayak tadi ya KPA gitu, karena surat-suratnya itu susah banget gitu untuk jadinya. Makanya itu menurut aku lebih better rumah sih, karena rumah juga kan tanah harganya akan cenderung meningkat. Seandainya bangunannya udah nggak dinilai pun tanahnya tetap bisa dinilai gitu ya. Oke, jadi itu pembahasan rumah atau apartemen ya. Mendingan beli yang mana, rumah atau apartemen. Mungkin faktor-faktor ini bisa jadi consideration kalian, mendingan beli yang mana gitu loh ya. Semoga kalau misalnya emang video ini bermanfaat buat kalian juga bisa share ke teman-teman kalian ke sosial media. Dan kalau kalian juga suka, kalian bisa like video ini. Kalau mau nanya-nanya bisa komen gitu ya. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Oke, sampai jumpa di next video ya. Dadah.